Romo, saya ini sakit hati. Kenapa? Suami saya nggak pulang-pulang. Lalu, tolong Romo carikan suami saya. Kalau sudah ketemu, saya akan marahi dia. Ya, Anda akan pulang. Jangan curhat, Romo. Ya, istri saya ini tidak pernah mau masak untuk saya. Lalu bagaimana? Romo yang masak untuk saya. Wah, ini malah repot. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Advent. Dalam pengharapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Sebagai orang beriman, tanda pertama adalah mengenali diri. Siapakah aku? Bagaimana saya hidup? Dan terlebih sebagai orang beriman, memposisikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai Sang Pencipta dan aku ciptaannya, itu pengenalan diri. Dan saya sebagai ciptaannya mengakui Dia sebagai Sang Pemberi hidup, dan Dialah yang punya kuasa atas hidup saya. Dan itu menjadi sangat penting sebagai orang beriman di dalam kedudukan hidup rohani. Jika tidak mengenali diri siapa, tidak mengenali diri bagaimana dia hidup, maka sudah barang tentu kita akan memutuskan hubungan dengan Allah tanpa kita sadari. Hari ini saudara-saudariku yang terkasih, kita bersuka cita ada satu nabi besar, sangat rendah hati, kebesarannya di dalam hatinya. Dia nabi besar, tidak terikat pada apa-apa, hidupnya tinggal di padang gurun, makanannya dia cari sendiri, belalang dan madu hutan, pakaiannya di luar dari pada umumnya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam diri nabi besar ini terdapat kejujuran sebagai pribadi yang beriman kepada Allah. Misinya hanya satu, menunjukkan kepada seluruh umat bahwa Dia yang lebih besar membawa terang. Saya ini hanya pewarta dari sang terang itu. Dan ini bukan pekerjaan kecil, karena tantangannya besar. Kita ingat bagaimana pendapat orang waktu itu. Ia dikatakan sebagai pribadi yang gila karena tidak suka makan dan minum. Tetapi ketika kita juga mendengarkan bagaimana waktu itu Sang Mesias duduk makan dan minum dengan para pendosa, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar juga menolaknya sebagai pelahap dan peminum. Dari sini saudara-saudari, memang sungguh inilah pribadi Yohanes Pembaptis. Jika kita ingin menjadi nabi besar, saudara-saudari, kita bertanya, apakah kita punya arah untuk menjadi seorang nabi? Ya, dari rahmat sakramen baptis kita diberi kuasa untuk menjadi nabi, yaitu mewartakan kebenaran akan Allah. Dan Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran akan Allah. Dia yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, luruskanlah jalan Tuhan, dan siapkan hati supaya kita diterima
oleh Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita banyak belajar menjadi pribadi untuk mengenal diri secara jujur, dan dengan jujur pula menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kunci pertama menjadi seorang nabi harus jujur. Hanya itu. Jujur di hadapan Allah. Kita bisa menipu diri. Akulah yang paling benar, akulah yang paling baik, dan akulah yang paling suci. Sungguh aku lebih besar daripada yang lain. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Maka kita tidak akan mampu untuk membawa terang itu. Karena sang terang kita tutup dengan kegelapan dunia, sang terang kita tutup dengan kegelapan ego kita, sang terang kita tutup dengan keakuan kita. Sudah pasti jalan bukannya lurus, tapi belok dan buntu. Sudah pasti orang tidak akan mau mengikuti jalan yang kita arahkan. Untuk itu saudara-saudari, melalui Yohanes Pembaptis, pengharapan kita semakin kuat bahwa sang terang itu akan datang. Mengapa? Karena dia jujur, tidak menceritakan kebesaran dari dirinya, tetapi dia menceritakan kebesaran Allah yang akan turun ke dunia. Untuk itulah kita semua berbahagia. Untuk itulah kita semua bersuka cita. Ada satu pengharapan besar bahwa Allah akan turun menemui kita kalau kita terbuka. Ketiga, bagaimana sekarang ini yang harus kita lakukan? Bersihkan pikiran, murnikan hati di hadapan Tuhan. Kita diberi ruang untuk melakukan pertobatan, mengaku dosa. Jangan tunda untuk berbuat baik di hadapan Allah. Jangan tunggu mengaku dosa kalau kita mau mati. Sebenarnya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi kita selalu berjaga-jaga, waspada, dan berhati-hati. Setiap saat Tuhan mencintai kita terus-menerus. Dan jangan lupa, setiap saat pula Tuhan akan memanggil kita di dalam keabadiannya di surga. Saudara-saudari, hari ini juga buang segala kebencian. Hari ini juga buang segala amarah dan kekecewaan. Karena kita belajar dari Yohanes Pembaptis, ia hidup dalam kesederhanaan, dan kesederhanaannya itu menjadi power, kekuatan yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan dirinya. Sehingga Yohanes Pembaptis tidak takut untuk mewartakan Allah yang membawa keselamatan bagi semua. Tapi kalau kita ini masih berpikir kotor, hati kita juga kotor, maka kita tidak akan pernah bisa membawa terang bagi orang lain. Pasti gelap, tertutup oleh keakuan kita. Pasti gelap, orang tidak bisa melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang ada hanya kekecewaan dan sakit hati. Dan kita sudah pasti tidak akan bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan kita adalah iman kepada Tuhan. Kedua, bahwa kita diberi tugas untuk membawa terang itu. Yang ketiga, jujur untuk membawa sang terang, bukan membawa kegelapan diri kita kepada orang lain. Keempat, bagaimana Romo saya dikatakan membawa terang dan bukan membawa kegelapan diri,
seperti teladan Yohanes Pembaptis, yaitu jangan terlalu sering curhat. Curhat itu curahan hati. Rama, saya ini sakit hati. Kenapa? Suami saya nggak pulang-pulang. Lalu, tolong Rama carikan suami saya. Kalau sudah ketemu, saya akan marahi dia. Ya, Anda akan pulang. Jangan curhat. Romo, ya, istri saya ini tidak pernah mau masak untuk saya. Lalu bagaimana? Romo yang masak untuk saya. Wah, ini malah repot. Ya, begitu. Kalau orang curhat, setrumnya akan negatif. Tapi kalau kita membawa terang, setrumnya akan membawa cinta dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.